Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang badan usaha. Salah satunya yaitu perseroan terbatas dan juga bisa disebut dengan PT. Perseroan terbatas yaitu salah satu bentuk badan usaha yang menjalankan perusahaan dengan modal usaha yang terdiri atas beberapa saham dan setiap pemegang saham mempunyai tanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Jenis-jenis saham dalam perseroan terbatas. Yang pertama, saham biasa, yaitu saham yang tidak mempunyai kelebihan hak. Ciri-cirinya: A. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. B. Memiliki hak suara. C. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut, namun setelah semua kewajiban perusahaan tersebut sudah dilunasi. Yang kedua, saham prioritas atau saham preferen adalah saham yang mempunyai hak utama, yaitu pada saat dividen dibagikan. Ciri-cirinya: A. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. B. Tidak memiliki hak suara. C. Dapat memengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus. D. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham apabila perusahaan dilikuidasi, namun setelah kewajiban utang semuanya sudah dilunasi. Ketiga, saham preferen kumulatif, yaitu saham yang dividennya dibagikan pada tahun di mana perusahaan memperoleh keuntungan besar. Keempat, saham bonus, yaitu saham diberikan pemilik perusahaan sebagai tambahan dari saham yang sudah dimilikinya. Kelima, saham pendiri, yaitu saham yang diberikan kepada pendiri perusahaan sebagai tambahan saham yang dimiliki karena perusahaan maju pesat. Keenam, saham kosong, yaitu saham yang dibeli oleh perusahaan dari pemegang saham yang ingin melepas sahamnya. Jenis-jenis persoalan terbatas. 1. PT tertutup, yaitu PT yang saham-sahamnya tidak dijual secara umum, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang banyak dimiliki oleh sanak keluarga saja. 2. PT terbuka, yaitu kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh semua orang, misalnya PT BNI Tbk, artinya terbuka. 3. PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang masih memiliki izin usahanya, tetapi aktivitasnya sudah tidak berjalan. Misalnya PT Amamala, perusahaan ini bisa dijual untuk meneruskan usahanya. Keempat, PT umum, yaitu perseroan terbatas yang sahamnya dapat diperjualbelikan melalui bursa efek. PT umum sering disebut PT yang go publik. Keunggulan PT: 1. Adanya pembatasan tanggung jawab atas utang-utang perusahaan. 2. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. 3. Pemilikan saham dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat kecil. 4. Saham mudah diperjualbelikan. 5. Sudah menarik modal yang besar dari masyarakat. Kelemahan PT: yang pertama, biaya pendirian relatif tinggi. Kedua, harus mengadakan laporan pajak kepada pemerintah. Ketiga, tidak ada alat yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang saham. 4. Perlunya izin khusus untuk membuka usaha tertentu. Peranan badan usaha milik swasta dalam perekonomian Indonesia. 1. Membantu membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan tinggi yang melakukannya. 2. Membantu atau menambah pendapatan negara melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Banyak barang dan jasa yang dihasilkan sehingga akan menambah produk nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.